Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Yandanopale dengan NIM 10419111023, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Dengan dosen pengampu Bapak Adriansyah ST MSI. Saya akan menjelaskan mengenai gambar yang telah saya buat, yakni gambar rumah tinggal tipe 150 sebagai pengganti responsi tatap muka. Gambar yang pertama adalah denah. Denah yang saya gunakan adalah denah tipe 150 dengan luas tanah kurang lebih 8 x 16 meter atau 128 meter persegi. Yang harus diperhatikan dalam membuat denah adalah yang pertama, menentukan keresitas. Yang kedua, meletakkan kolom, di mana kolom yang saya gunakan adalah 15 x 15 cm. Dan yang ketiga adalah membuat dinding dengan ukuran sesuai dengan kolom yang telah ditentukan, yakni 15 cm. Yang keempat adalah meletakkan kusen pada dinding. Dan yang kelima adalah meletakkan garis atap dan garis potongan pada denah yang telah digambar atau dibuat. Denah ini memiliki dua kamar. Kamar yang pertama memiliki luas sekitar 3 x 2,5 meter dan kamar kedua memiliki luas sekitar 3 x 3 meter. Selain itu, terdapat pula ruang makan yang digabung dengan dapur dengan luas sekitar 3 x 3 meter dan ruang keluarga serta ruang tamu yang dijadikan satu. Selain itu juga terdapat dua kamar mandi atau WC. Kamar mandi pertama memiliki luas 2 x 1,5 meter dan yang kedua memiliki luas 1 x 1 meter. Terdapat pula carport untuk meletakkan kendaraan pemilik di depan halaman rumah. Dinding sendiri, arsir yang digunakan adalah arsir jenis ANSI 32. Dan untuk dinding kamar mandi menggunakan ANSI 37. Selanjutnya adalah tampak. Tampak merupakan wujud dua dimensi dari bangunan yang bisa kita lihat dari luar bangunan. Tampak sendiri mempunyai beberapa fungsi, antara lain menunjukkan dimensi bangunan, proporsi, gaya arsitektur, warna dan material, serta estetika pada bangunan. Pada tampak yang saya buat, saya meletakkan pagar sederhana dengan tinggi kurang lebih 1 meter. Selanjutnya adalah potongan. Potongan adalah gambar dari suatu bangunan yang dipotong pada denah yang telah ditentukan, serta memperlihatkan isi atau bagian-bagian dalam bangunan tersebut. Fungsi dari potongan ini sendiri adalah menunjukkan struktur bangunan dan dimensi tinggi ruang pada bangunan. Terdapat dua jenis potongan, yakni potongan melintang dan memanjang atau potongan AA dan potongan BB. Pada potongan jenis pertama, terdapat beberapa bagian, antara lain bubungan non-bulat sedang, baja ringan channel C ukuran 4 x 8 cm, baja ringan reng untuk peletakan genteng metal 8 panel, plafon, dan ring balok ukuran 15 x 20 cm. Pada potongan bagian bawah, terdapat seluf ukuran 15 x 20 cm, adukan 1:3, pasir untuk bawah lantai. Ada pula tanah uruk, pas pondasi batu gunung, batu kosong, serta pasir uruk bawah pondasi. Terdapat pula elevasi pada lantai, di mana pada lantai utama adalah kurang lebih 0,00 dan pada taman adalah min 0,20. Elevasi pada plafon sendiri adalah plus 3,30 dari muka lantai utama. Begitu pula pada potongan yang kedua, di mana menampakkan beberapa bagian yang terlihat seperti pada gambar. Terdapat kuda-kuda baja ringan channel C ukuran 4 x 8 cm, baja ringan reng untuk peletakan genteng, ring balok 15 x 20 cm, genteng metal 8 panel, dan terdapat pula acap cor untuk atap pada teras. Pada bagian pondasi, terlihat pasangan pondasi batu gunung, batu kosong, pasir uruk bawah pondasi, dan pada lantai terdapat adukan 1:3 semen, pasir untuk bawah lantai. Gambar selanjutnya adalah denah rencana pondasi. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat arsiran solid di tengah yang berupa slop dengan ukuran 15 cm.
Terdapat pula garis yang berada pada sisi slope, di mana jarak dari kedua garis yang berada pada sisi slope tersebut antara lain adalah 25 cm, 60 cm, dan terakhir 80 cm. Gambar selanjutnya adalah detail fondasi, di mana fondasi dibagi menjadi dua potongan dan dua jenis, yakni fondasi biasa dan fondasi pagar. Pada fondasi yang pertama, terdapat slope ukuran 15 x 20 cm, tulangan begel, tulangan pokok, adukan 1:3, pasir uruk, pasir bawah fondasi, batu kosong, dan pas batu fondasi batu gunung. Begitu pula pada fondasi pagar, di mana yang membedakannya adalah dari offset 12,5 langsung menuju ke 80 cm. Selanjutnya adalah gambar denah rencana kolom, di mana kolom adalah pertemuan dari dua garis as atau sudut dua garis as. Terdapat dua jenis kolom pada gambar, yakni kolom biasa dan kolom pada teras. Gambar selanjutnya adalah denah rencana ring balok. Jarak ring balok sendiri menyesuaikan pada denah, yakni 15 cm. Kemudian, ring balok tersebut diarsir dengan jenis solid. Selanjutnya adalah detail kolom, detail slope, dan detail ring balok. Terdapat dua jenis kolom, yakni kolom 15 x 15 dan kolom teras, yakni 15 x 20 cm. Pada kolom 15 x 15, tulangan atas dan tulangan bawah memiliki diameter 2 dengan jarak 10 cm. Sedangkan pada kolom 15 x 15 dan kolom teras adalah berdiameter 8 dengan jarak 150. Dan untuk slope ukuran 15 x 20 cm, tulangan atas, tulangan bawah, dan sengkang memiliki ukuran yang sama. Gambar selanjutnya adalah denah rencana kusen, di mana pola kusen diletakkan pada jendela dan pintu yang ada pada rumah tersebut atau pada dinding tersebut. Selanjutnya adalah detail kusen, di mana terdapat satu jenis jendela dan tiga jenis pintu. Untuk detail jendela, terdapat kupingan dan angkur dengan diameter 12 cm. Pada potongan 1.1 terlihat bahwa panjang total adalah 135 cm. Dan pada potongan 2.2 terlihat bahwa tinggi jendela adalah 145 cm. Selanjutnya adalah detail pintu jenis ke-1. Pintu jenis ke-1 digunakan pada pintu utama, yakni pintu menuju ruang tamu. Pintu jenis ke-1 memiliki panjang 90 cm dan tinggi 200 cm. Begitu pula dengan angkur dengan diameter 12 cm. Dan selanjutnya adalah detail pintu jenis kedua, di mana pintu jenis kedua digunakan untuk pintu kamar dan pintu yang menghadap pada carport. Pintu jenis kedua ini memiliki panjang 80 cm dan tinggi 200 cm pula. Selanjutnya adalah detail pintu jenis ketiga, di mana pintu jenis ketiga ini digunakan untuk pintu kamar mandi. Pintu jenis ketiga ini memiliki panjang 70 cm dan tinggi 200 cm. Selanjutnya adalah rencana plafon, di mana plafon yang digunakan adalah plafon jenis gypsum ukuran 100 x 100 cm. Pada detail plafon ini terdapat balok induk dan balok anak yang berukuran 6/7. Selanjutnya adalah denah rencana atap. Pada gambar terlihat bahwasanya rencana atap menggunakan baja ringan canal ukuran 4 x 8 cm, reng galvanum ukuran 3 x 4 cm, dan terlihat pula ring balok ukuran 15 x 20 cm. Genteng yang digunakan adalah genteng jenis metal tipe 8. Selanjutnya adalah detail rangka atap atau detail kuda-kuda, di mana pada detail potongan kuda-kuda ini dibagi menjadi 4 detail, yakni detail A, B, C, dan D. Pada keempat detail tersebut, terlihat baja ringan canal ukuran 4 x 8 cm, reng galvanum ukuran 3 x 4 cm, ring balok 15 x 20 cm, dan genteng jenis metal tipe 8. Serta kita menggunakan baut untuk menghubungkan kepada kuda-kuda. Selanjutnya adalah denah rencana keramik. Terdapat 3 jenis keramik yang digunakan pada rumah tersebut. Jenis keramik pertama adalah keramik ukuran 40 x 40 cm. Dan pada lantai kamar mandi sendiri menggunakan keramik ukuran 25 x 25 cm. Serta jenis keramik untuk teras adalah keramik anti-slip ukuran 40 x 40 cm. Gambar selanjutnya adalah rencana instalasi listrik. Rumah ini menggunakan 19 buah lampu, di mana 4 lampu adalah lampu pagar. Terdapat beberapa saklar paralel dan tunggal serta stop kontak.
Pada detail instalasi listrik, terlihat KWH dan MCB di mana titik tengah keduanya berjarak 200 cm dari muka lantai 0.00. Gambar selanjutnya adalah instalasi air bersih. Aliran dari PDAM disalurkan menuju Tedmont dengan ukuran pipa 1/5 inci. Kemudian dari Tedmont menggunakan pipa ukuran 1/5 inci dialirkan menuju ke tangki air kloset duduk pada kamar mandi pertama dan wastafel serta keran air pada kamar mandi pertama. Air terus dialirkan menuju ke kamar mandi kedua dengan pipa 1/5 inci, yakni ke tangki air kloset duduk dan keran air yang berada pada teras. Selain itu, terdapat pula pipa dari Tedmont yang langsung menuju ke keran air yang berada pada sisi kanan teras depan. Gambar yang terakhir adalah denah instalasi air kotor. Kotoran yang berasal dari kedua kloset yang berada dalam kamar mandi akan dialirkan menuju ke sapi tank dengan pipa ukuran 4 inci. Untuk air kotor yang lain akan dialirkan menuju ke bak kontrol yang kemudian akan dialirkan kembali menggunakan pipa 3 inci menuju ke pembuangan yang ada di selokan atau bandar. Sekian eksposisi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.